Selamat jumpa. Perkenalkan, saya Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan bahwa kita sedang menghadapi masa new normal, di mana masa new normal itu kita akan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini ada menjadi kebiasaan baru yang nantinya demi menjaga keselamatan kita masing-masing, khususnya keselamatan anak-anak kita. Oleh karena itu, saya sangat menghimbau sekali Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak di masa pandemi, khususnya di masa kita mengalami masa new normal ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan atau mengoptimalkan gizi anak secara optimal dengan memberikan makanan sesuai dengan usia dan teksturnya. Kemudian juga dengan memberikan makanan yang mengandung gizi seimbang. Yang kedua, tentu jangan lupa Bapak Ibu untuk melengkapi imunisasinya, baik itu imunisasi yang diwajibkan atau dimasuk dalam program pemerintah maupun imunisasi yang tidak masuk dalam program pemerintah. Sekali lagi saya juga menghimbau Bapak Ibu bahwa tidak perlu takut untuk ke pelayanan kesehatan kalau memang itu diperlukan. Memang kita membatasi diri untuk keluar rumah atau keluar beraktivitas jika tidak diperlukan, tetapi jangan sampai itu menghambat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita, khususnya memberikan pelayanan imunisasi, karena itu justru penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak di masa ini. Untuk nutrisi pada anak yang diberikan agar optimal, tentu kita dibagi berdasarkan usia. Untuk usia 0 sampai 6 bulan atau 6 bulan pertama, tentu ASI eksklusif adalah yang terbaik. Jadi dalam kesempatan ini saya juga menghimbau Bapak Ibu semua untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai 2 tahun. Kemudian pemberian makanan itu dilanjutkan dari umur 6 sampai 12 tahun untuk pengenalan MPASI. Ingat, pengenalan MPASI memiliki aturan tersendiri dan sebetulnya ada aturan yang benar sehingga dapat membuat tubuh anak kita menjadi optimal untuk baik tumbuh maupun kembangnya. Yang pertama, syarat untuk pemberian MPASI adalah terjadwal atau teratur pemberiannya. Jadi anak itu harus diberikan makan terjadwal kurang lebih 2-3 jam sekali. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah harus adekuat, di mana komposisinya harus mengandung gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, lemak, protein hewani, sayur dan buah, sehingga nantinya anak dalam sehari mendapatkan 3 kali makanan utama yang mengandung gizi seimbang dan 2 kali makanan yang mengandung selingan. Kemudian ASI tadi tetap diteruskan, dan yang ketiga, pastikan makanannya aman dan higienis baik dari segi penyimpanan maupun dari segi persiapan makanannya. Dan yang keempat adalah diberikan dengan cara yang benar, yaitu dengan cara responsive feeding, di mana makanan yang diberikan harus tidak boleh dengan adanya paksaan. Kemudian suasana makan anak harus dibuat menjadi suasana yang menyenangkan, sehingga anak sangat menikmati sekali proses makan itu, karena makan merupakan juga proses belajar bagi anak itu sendiri. Kemudian di atas 6 tahun, anak sudah harus diperkenalkan makanan keluarga. Dan perlu diingat tadi bahwa 6-12 bulan ada peningkatan tekstur makanan secara bertahap. Jadi jangan sampai proses peningkatan ini diperlambat, karena memang ada aturannya, di mana 6-8 bulan misalnya makanannya sudah lumat, kemudian 8-10 bulan sudah mulai lunak, kemudian 10-12 bulan sudah agak kasar, sehingga di atas 1 tahun makanannya sudah bisa kasar seperti orang dewasa. Pemberian makanan yang terlambat sesuai dengan aturannya justru akan membuat masalah di kemudian hari, seperti anak menjadi tidak mau makan, kemudian berat badannya tidak akan naik, atau misalnya ada gerakan tutup mulut yang sering banyak menjadi masalah di orang tua. Dengan memberikan gizi yang optimal bagi anak, tentu kita harapkan di masa new normal ini daya tahan tubuh anak juga akan meningkat. Dan jangan lupa untuk terus memantau perkembangan dan pertumbuhan anak tiap bulan sampai usianya 1 tahun. Kemudian di atas 1 tahun minimal 3 bulan sekali, karena kita harus memantau anak dalam kondisi sehat, bukan hanya saat sakit. Di masa pandemi ini kita tahu banyak sekali masyarakat yang mungkin terpapar oleh virus COVID-19 ya. Oleh karena itu sekarang memang sudah menjadi protap rumah sakit atau puskesmas, di mana ibu hamil memang kita lakukan screening untuk pemeriksaan COVID-19.
Ya, jika memang terbukti ibunya positif atau dicurigai mengalami COVID-19, memang sebaiknya konsultasi kembali ke dokter yang merawat, khususnya dokter anak, bahwa memang pemberian ASI tidak dilarang untuk pasien dengan COVID-19, tetapi tidak dengan pemberian secara langsung. Jadi memang direkomendasikan jika sudah terbukti ibunya positif COVID-19, walaupun tidak bergejala, biasanya bayi tetap dipisahkan dari ibu karena untuk keselamatan bayinya. Kita harapkan bayinya kan tidak tertular, tapi ASI masih dapat diberikan dengan pemberian ASI perah, di mana proses penyimpanannya, kemudian penyampaiannya dari ibu sampai ke bayi juga melakukan prosedur protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga diharapkan ASI yang diberikan dalam kondisi steril dan bebas dari paparan virus, sehingga bayi tetap bisa mendapatkan nutrisi yang optimal, tapi juga tidak meningkatkan risiko untuk terpapar COVID-19 dari ibunya yang positif. Tips meningkatkan daya tahan tubuh anak di masa new normal ini adalah ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah pemberian nutrisi yang optimal, tadi pemberian nutrisi yang tepat sesuai usianya. Yang nomor dua adalah melengkapi imunisasinya, karena dengan imunisasi yang lengkap maka daya tahan tubuh anak akan menjadi lebih baik, khususnya pada penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian yang ketiga tentu dengan melakukan protokol kesehatan yang benar, di mana jauhi keramaian, tidak pergi keluar rumah jika dirasa tidak perlu, dan kemudian kalau misalnya ada orang tua atau orang dewasa yang keluar dari rumah dan akan masuk ke dalam rumah di mana di situ ada anak-anak, tentu sebaiknya harus mandi dulu, kemudian jaga protokol kesehatan di rumah, sering cuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya, baru ketemu anak. Kemudian tentu orang dewasa sebisa mungkin yang merawat juga selalu memakai masker. Kemudian yang terakhir adalah anak di bawah 2 tahun, saya tegaskan memang tidak bisa menggunakan masker karena itu resiko untuk anak itu sesak napas atau tidak bernapas karena dia tidak bisa merasakan. Tapi yang patut diingat adalah bahwa anak di bawah 2 tahun juga rentan terhadap paparan COVID-19, sehingga tadi tips-tipsnya tetap harus dilakukan, tentu dengan melakukan protokol kesehatan yang benar tadi. Ingat, jangan takut untuk melengkapi atau memantau tentang pertumbuhan kesehatan anak dan melengkapi imunisasi ke layanan kesehatan, karena sebetulnya dengan tidak mencari yang tepat atau takut karena ada paparan COVID di sana dan tidak memantau anaknya dengan benar atau tidak melengkapi imunisasinya, justru akan menimbulkan bahaya bagi anak itu sendiri walaupun dia tinggal di dalam rumah. Baik, saya rasa sekian sedikit sharing ilmu dari kami, dari saya khususnya. Salam hangat dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati.